Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya rasula ba'da amma ba'd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan karunia, nikmat dan inayahnya pada kita semua, sehingga insyaallah pada detik ini, hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat yang tidak bisa kita hitung dari Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Sehingga apa? Sehingga apa-apa yang telah Allah tetapkan pada kita semua, insya Allah selalu diberkahi dalam ridhonya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada beliau, uswatun hasanah, pemimpin umat akhir zaman, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta para penerusnya yang senantiasa istiqomah dalam menegakkan kalimat hak la ilaha illallah maupun menegaskan yang mana itu hak dan mana itu yang batil. Yang mana kita insyaallah kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya di bulan puasa Ramadan ini telah kita jumpai berbagai peristiwa maupun kejadian yang entah itu sudah ada gambaran ataupun cerminan di masa-masa lalu. Dan seyogyanya untuk kita semua dimanapun kita berada di hari ini sesungguhnya harus senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita. Mengapa demikian? Karena Abdullah ibnu Mas'ud telah mengatakan bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari sekarang. Jadi alangkah meruginya orang-orang yang apabila di hari berikutnya itu lebih buruk dari hari ini ataupun hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tingkatan orang dalam berpuasa. Dalam ibadah puasa tersebut diambil dari kata bahasa Arab yaitu as-saum maupun as-siyam yang berarti menahan. Dan menurut tokoh terkemuka yaitu Syekh Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i dalam kitabnya Fathul Qorib menjelaskan bahwa berpuasa adalah menahan dari segala hal yang membatalkan dengan niat tertentu maupun di hari-hari yang dibuat dapat berpuasa oleh orang-orang Islam yang sehat dan suci dari haid maupun nifas. Dan dalam salah satu kitab sucinya Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu berpuasa agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sudah kita ketahui pengertian maupun hukum puasa di bulan Ramadan,
Maka selanjutnya kita akan membahas dalam personalitinya, dalam individu yang menjalankannya, yaitu tingkatan-tingkatan orang berpuasa. Mengutip dari pesan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang menjelaskan bahwa tingkatan orang berpuasa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu puasanya orang awam, saumul umum, puasanya orang khusus, saumul khusus, maupun puasa khusus untuk orang-orang khusus, saumul khususil khusus. Yang mana beliau telah menjelaskan dalam kitabnya panjang lebar bahwa tingkatan-tingkatan orang berpuasa itu standar mereka berpuasa itu mengikuti kekuatan ataupun keimanan ketakwaan dalam diri mereka masing-masing. Masyarul muslimin rahimakumullah. Setelah kami jelaskan 3 tingkatan tersebut, dan yang pertama yaitu puasanya orang awam atau disebut saumul umum, yang dimana puasa ini hanya berstatus atau hanya standar puasa ini hanya sebatas menahan rasa dahaga maupun rasa lapar dalam diri mereka. Tidak lebih dari itu. Jadi orang-orang yang melakukan puasa saumul umum, puasanya orang awam, hanya sebatas itu saja. Jadi ini biasa terjadi pada masyarakat awam, bersifat umum dan bersifat mayoritas kebanyakan dari umat manusia. Ya, jadi level di puasa umum ini sangat standar. Masih dibilang kategori hanya menggugurkan kewajiban saja. Ya, tidak lebih dari itu. Dan yang kedua yaitu ada tingkatan kedua yaitu saumul khusus. Puasanya orang khusus. Di mana dalam puasa ini, di level ini, orang-orang tidak saja menahan rasa dahaga maupun lapar dalam diri mereka, tapi mereka juga menahan dari segala panca indera yang Allah titipkan pada mereka dari apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT. Misalkan dari panca indera penglihatan, mereka menahan diri dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Lihat, misalkan juga dari pendengaran, mereka juga akan menahan pendengaran telinga mereka dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat atau ucapan-ucapan yang bisa membangkitkan ataupun menimbulkan mudarat. Dan juga menahan lisan mereka dari segala ucapan-ucapan yang misalkan dapat menyakiti teman sesama muslimnya, ataupun mengucapkan segala sesuatu yang bisa dikatakan itu ucapan dusta, ucapan tidak berguna, ataupun naudzubillah sampai-sampai memfitnah orang lain. Karena sesungguhnya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Atau juga dari anggota-anggota tubuh lainnya, entah itu dari tangannya, berusaha menahan, tidak mengambil hak orang lain, ataupun dari anggota tubuh lainnya, dari kakinya, tidak digunakan untuk menghadiri tempat-tempat yang dilarang oleh Allah SWT. Dan juga panca indera lainnya. Jadi tingkatan puasa saumul khusus ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang solih, orang-orang solehah yang gemar beribadah dan juga sudah mengetahui definisi puasa tersebut. Sehingga apa? Sehingga orang-orang pada level kategori ini lebih berhati-hati dalam melaksanakan ibadah puasa dengan menahan segala apa yang dilarang oleh Allah SWT. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita memasuki ke tingkatan yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan-tingkatan lainnya, yaitu saumul khususil khusus, puasa khusus untuk orang-orang khusus, yang mana telah
kami sebutkan sebelum-sebelumnya, di puasa level tertinggi ini, puasa ini tidak hanya menahan rasa lapar, dahaga, ataupun menahan segala apa-apa yang dilarang dari panca inderanya, tapi di tingkatan level tertinggi ini, orang-orang ini yang insya Allah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menahan dari kegundahan hati, ya. Misalkan tadi saumul umum, menahan dari misalkan nafsu syahwat saja, entah itu syahwat yang syariat yang dapat membatalkan puasa, makan, minum, ataupun hubungan suami istri di siang hari, ataupun yang kategori kedua tadi, menahan dari segala panca indera yang Allah haramkan, entah itu dilihat, didengar, ataupun mengucapkan yang tidak berguna. Tapi di kategori yang paling tinggi ini, orang-orang ini benar-benar menjaga dari itu semua, ditambah lagi menjaga hatinya agar benar-benar tidak terbesit oleh hal-hal keduniawian. Masya Allah. Mengapa? Karena mereka menganggap apabila puasanya bahkan dalam hati ataupun pikiran yang terbesit hal-hal keduniawian saja, itu dapat menggugurkan pahala puasa mereka. Inilah orang-orang pilihan. Biasanya puasa tertinggi ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang pilihan, yaitu para nabi, para rasul, maupun siddiqin. Mereka benar-benar mengerti definisi puasa yang sesungguhnya. Benar-benar menahan dari segala sesuatu yang Allah haramkan dan juga menjumpai apa yang Allah ridhoi, mengejar, memburu keistimewaan dan kemabruran keutamaan puasa tersebut. Apalagi di bulan suci Ramadan, yang mana Allah sendiri juga menjanjikan bahwa ibadah puasa ini langsung dari Allah yang membalas pahalanya. Dan juga kelak, insya Allah di akhir yaumil akhir kelak, akhirat nanti, Allah juga menyediakan pintu khusus, pintu jannah untuk orang-orang yang berpuasa, yang mana disebut pintu Ar-Rayyan. Maka dari itu, orang-orang tingkatan paling tinggi ini benar-benar mendambakan apa yang dijanjikan oleh Allah, sehingga benar-benar mengoptimalkan, memaksimalkan ibadah puasa mereka. Bahkan sampai-sampai di hati atau pikirannya tidak terbesit dunia ataupun hal-hal yang melalaikan pada akhirat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lantas, sudah di berada tingkatan manakah kita semua ini? Apabila kita masih berada di tingkatan yang pertama, yaitu shaumul umum, puasanya orang-orang umum, orang awam, hanya sebatas menahan rasa dahaga lapar saja, maka itu PR buat kita. Mengapa? Karena sesungguhnya ibadah puasa itu adalah kunci utama untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Coba dihitung, semenjak kita memasuki akil balik, semenjak kita diberi beban untuk melaksanakan ibadah puasa yang telah menjadi kewajiban bagi kita semua di fase akil balik tersebut sampai detik ini. Apakah ibadah puasa semakin hari kian semakin baik ataukah sebaliknya? Maka dari itu, silahkan untuk kita semua senantiasa introspeksi diri, untuk senantiasa gemar melakukan ibadah puasa, terutama menjaga dari hal-hal apa yang dilarang oleh Allah SWT, dan juga senantiasa mengejar apa yang Allah ridhoi dan Allah janjikan kelak di akhir yaumil akhir kelak nanti. Insya Allah dengan tingkatan-tingkatan ibadah puasa orang berpuasa yang telah kami sampaikan tadi menjadi ibrah ataupun semangat bagi kita semua untuk memacu ibadah kualitasnya,
Entah itu bukan dari ibadah puasa saja, juga mencakup ibadah-ibadah lainnya. Yang mana Allah janjikan setiap amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Bila taufik wal hidayah waridha wal inayah. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.